Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Mari kita belajar bersama. Nah, sebelum belajar, ayo kita berdoa. Sikap berdoa, yadun diangkat, roksun ditundukkan. Membaca basmalah beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2. Nah, materi yang akan kita pelajari yaitu kerjasama menjaga kebersihan lingkungan. Kalimat ajakan, gerak tari, dan pengubinan. Sudah siap ya? Ayo kita mulai belajarnya. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang lingkungan rumah. Nah, sekarang di sini kita akan belajar tentang lingkungan di sekitar rumahku. Anak-anak, di sekitar rumah kita hidup bersama tetangga kita. Nah, kita dan juga tetangga harus bekerja sama menjaga kebersihan lingkungan. Jika lingkungan kita bersih, kita pasti akan merasa nyaman tinggal di lingkungan tersebut. Nah, kita juga bisa bermain bersama teman dengan nyaman, tanpa terganggu karena lingkungan kotor. Anak-anak, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah suasana di lingkungan rumah Siti dan teman-temannya. Nah, sekarang mari kita baca bersama cerita ini. Lingkungan sekitar rumahku. Ini lingkungan sekitar rumahku. Rumah-rumah bersih dan rapi. Pohon rindang membuat udara sejuk. Tidak ada sampah berserakan. Orang-orang berjalan tertib. Kendaraan berjalan pelan. Anak-anak bermain dengan gembira. Mari kita menjaga lingkungan sekitar rumah kita. Anak-anak, dalam gambar ini terlihat lingkungan yang sangat bersih dan rapi. Lingkungan yang bersih dan rapi dapat terwujud jika semua orang saling bekerja sama menjaga lingkungan. Lalu, bagaimana kita bisa bekerja sama dalam menjaga lingkungan? Berikut ada beberapa contoh kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan bersama. Yang pertama, membersihkan sampah bersama-sama. Di sini Siti, Udin, dan Beni memungut sampah bersama agar lingkungan tetap bersih. Kemudian, Beni dan Lani mencabuti rumput liar agar taman terlihat tetap indah. Selanjutnya, bagaimana dengan kegiatan ini? Apakah ini juga kegiatan menjaga lingkungan? Yang pertama, ada anak yang membuang sampah sembarangan. Ini tidak menjaga lingkungan ya. Selanjutnya, ada yang mencoret-coret tembok. Ini juga tidak menjaga lingkungan. Kemudian, ada sungai yang banyak sekali sampahnya. Ini juga tidak menjaga kebersihan lingkungan. Kita harus selalu menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Dan jika ada sampah yang berserakan, kita bisa memungutnya dan membuangnya di tempat sampah. Anak-anak, Beni dan teman-temannya sedang melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Kita juga bisa bersama-sama tetangga kita bekerja sama membersihkan lingkungan. Nah, untuk membersihkan lingkungan, ada beberapa contoh kegiatan yang bisa kita lakukan. Contohnya yaitu menyapu dan memungut sampah. Kemudian mencabut rumput liar. Lalu membersihkan selokan. Nah, membersihkan selokan ini berguna agar ketika hujan datang, ketika hujan turun, selokan tidak mampet. Jadi air bisa mengalir dengan lancar. Selanjutnya, kita juga bisa mengubur kaleng bekas. Kaleng bekas jangan kita biarkan begitu saja, karena jika
kaleng bekas itu dibiarkan begitu saja, ketika hujan turun, kaleng itu akan menampung air. Nah, di dalam kaleng yang berisi air itu bisa menjadi sarang nyamuk. Nyamuk adalah salah satu hewan yang bisa membuat kita sakit, apalagi di musim hujan seperti saat ini. Nah, agar lingkungan juga terlihat asri, terlihat sejuk, kita juga bisa menanam pohon. Itulah contoh kegiatan yang bisa kita lakukan untuk membersihkan dan juga menjaga lingkungan kita. Nah, anak-anak, mari kita menjaga lingkungan sekitar rumah kita. Sekarang perhatikan kalimat berikut ini. Apakah kalian tahu ini termasuk kalimat apa ya? Kalimat ini termasuk kalimat ajakan. Karena di sini ada kata mari. Nah, kalimat ini mengajak kita untuk menjaga lingkungan di sekitar rumah. Nah, anak-anak, di tema 5 kalian juga sudah belajar tentang kalimat ajakan. Kalimat ajakan biasanya diawali dengan kata mari atau ayo. Terkadang kita juga bisa menggunakan kata yuk. Sekarang perhatikan percakapan antara Benny dan juga Udin. Nah, kita baca bersama ya. Benny, udara sangat sejuk. Mari kita bermain bola di taman. Udin, maaf, aku tidak bisa. Kakiku sedang sakit. Kemudian Benny, oh, maaf, aku tidak tahu. Mari kita bermain yang lain saja. Udin, ide yang bagus. Kamu teman yang baik. Kemudian Benny, ayo kita ajak teman-teman yang lain. Udin menjawab, ayo, aku sangat suka. Anak-anak, dari percakapan Benny dan Udin, bisakah kalian menemukan kalimat ajakan dan juga kalimat tanggapannya? Nah, kalimat ajakan dalam percakapan ini antara lain. Yang pertama, mari kita bermain bola di taman. Kemudian, mari kita bermain yang lain saja. Ada lagi, ayo kita ajak teman-teman yang lain. Nah, itu adalah kalimat ajakan. Kemudian tanggapannya apa? Di sini yang pertama tanggapannya, maaf, aku tidak bisa. Nah, ini adalah tanggapan untuk menolak kalimat ajakan. Kemudian tanggapan yang lain, ide yang bagus, kamu teman yang baik. Nah, ini adalah tanggapan menerima ajakan. Selanjutnya, tanggapan yang terakhir adalah aku sangat suka. Anak-anak, kalian sudah bisa memilih kalimat ajakan. Nah, kalian juga pasti sudah bisa membuat kalimat ajakan. Kalian bisa mengajak teman kalian. Tetapi ingat, ajaklah teman kalian dengan sopan. Karena jika kita sopan, kita akan disukai banyak orang. Selanjutnya, kita akan belajar tentang memperagakan gerakan. Nah, anak-anak, banyak kegiatan dalam menjaga kebersihan yang kita bisa tirukan gerakannya. Contohnya, nah ini sedang apa Siti? Siti sedang menirukan gerakan menyapu. Selanjutnya, Lani menirukan gerakan membuang sampah. Deyu menirukan gerakan memungut sampah. Benny menirukan gerakan mengambil dahan kering. Edo menirukan gerakan memetik ranting. Sedangkan Udin menirukan gerakan menyiram tanaman. Nah, gerakan-gerakan ini adalah gerakan dalam menjaga lingkungan kita. Anak-anak, kalian bisa memperagakan gerakan ini menjadi sebuah tarian seperti yang dilakukan Dayu dan teman-temannya. Berikutnya,
perhatikan gambar rumah ini. Dalam gambar ini, ada beberapa bangun datar yang terlihat. Bentuk bangun datar, jika disusun akan membentuk karya yang indah. Bangun datar apa saja yang kalian temui di gambar ini? Coba, yang pertama, ada pintu. Pintu berbentuk apa ya? Pintu berbentuk segi empat. Lebih tepatnya, pintu berbentuk persegi panjang. Persegi panjang mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang, yang atas dan bawah, yang samping kanan dan samping kiri. Sisi yang berhadapan sama panjang. Kemudian, kita perhatikan bentuk atap dari rumah ini. Bentuk atap ini adalah segitiga karena memiliki 3 sisi. Selanjutnya, bagaimana dengan bentuk lantainya? Nah, di sini yang berwarna biru ini berbentuk segi 4. Segi 4 karena memiliki 4 sisi. Lebih tepatnya berbentuk persegi karena keempat sisinya sama panjang. Nah, anak-anak, perhatikan ketiga gambar ini. Nah, di sini perhatikan lantai rumah ini. Di sini tersusun dengan rapi. Ini juga lantai balai desa, juga tersusun dengan rapi keramiknya. Ini juga gambar bangun datar yang disusun dengan rapi, tanpa ada celah dan tidak tumpang tindih. Nah, penyusunan bangun datar ini disebut pengubinan. Pengubinan adalah menyusun beberapa bidang datar dengan rapat tanpa terdapat bidang yang tumpang tindih atau terdapat ruang kosong di antaranya. Bidang yang disusun dapat terdiri dari satu macam atau lebih. Nah, contohnya di sini. Di sini ada yang berbentuk segi 4, ada yang berbentuk segitiga. Anak-anak, dalam pengubinan ada yang disebut pengubinan monohedral dan pengubinan dihedral. Monohedral artinya terdiri dari satu bangun datar saja. Contohnya di sini hanya terdiri dari bentuk persegi. Semuanya ini bentuk persegi. Nah, kalau yang bawah ini terdiri dari bentuk segitiga saja. Oleh sebab itu disebut dengan pengubinan monohedral karena terdiri dari satu bangun datar saja. Kemudian ada yang dinamakan pengubinan dihedral. Pengubinan ini terdiri dari 2 bangun datar. Nah, perhatikan, ada persegi panjang dan juga ada persegi panjang dan juga ada persegi. Kemudian untuk contoh yang lain, di sini ada persegi, ada segitiga. Nah, 2 contoh ini adalah pengubinan dihedral. Baik anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Nah, kalian harus selalu semangat dalam belajar ya. Jangan pernah lelah untuk belajar. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.